dikasih makan. Jadi gimana dong? Kalian juga mau kasih makan? Iya, Kak. Ayo kita kasih makan sama-sama ya. Oh, teman-teman kita ini sepertinya sama seperti Kak Deni. Mereka juga mau bertemu penyu. Yuk kita kasih makan ke sana. Sahabat ikan, ini dia penyu. Penyu ini termasuk satwa langka yang harus dilindungi. Populasi penyu saat ini semakin sedikit dan hampir punah. Di habitat aslinya, penyu sangat senang memakan ubur-ubur. Tapi penyu juga mau kok makan ikan kecil lainnya. Lihat aja tuh, teman kita dan Kak Deni asik sekali bisa kasih makan penyu langsung ke mulutnya. Kak, kenapa penyu ini dipelihara? Penyu ini bukan dipelihara, Dek. Penyu ini sedang dirawat sebelum nanti dilepas ke laut. Bapak yang punya tempat ini dulunya adalah pemburu penyu. Dan memang pertama saya sebagai pemburu, sesudah diberi sosialisasi atau binaan dari KSDA, saya ikut mengamankan sampah tersebut karena tempat ini sebagai wahana wisata pendidikan. Kak, kenapa penyu itu dirawat? Tuh, kamu lihat kepalanya. Bekas tersangkut kayu pancing. Itu sudah disembuhkan. Nanti kita sama-sama lepas ke laut ya. Oh, jadi penyu ini baru saja dirawat. Setelah itu, penyu ini akan dilepaskan kembali. Jadi bukan untuk dipelihara. Sahabat ikan, penyu adalah hewan laut yang diperkirakan sudah ada lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Hampir seusia dengan dinosaurus ya. Tapi penyu tidak sama dengan kura-kura ya. Ciri yang paling membedakan antara penyu dan kura-kura adalah kura-kura dapat langsung berlindung ke dalam tempurungnya, mulai dari kepala sampai kakinya. Tetapi kepala dan kaki penyu tidak bisa masuk ke dalam tempurungnya. Penyu memiliki sepasang kaki tungkai depan yang juga bisa berfungsi sebagai pendayung saat ia berenang di air. Walaupun hampir seumur hidupnya berkelana di dalam air, penyu tetap harus sesekali naik ke permukaan air untuk mengambil napas. Itu karena penyu bernapas dengan paru-paru. Untuk membedakan penyu jantan dan betina, bisa dilihat dari dadanya. Penyu jantan memiliki dada bawah yang menciut ke dalam. Sedangkan penyu betina memiliki dada yang lebih membusung keluar. Tempurung penyu ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas. Dan bagian bawah disebut plastron. Setiap bagiannya ini terdiri dari dua lapis. Lapis luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras dan tersusun seperti genting. Sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat. Tak heran bila penyu menjadi sasaran para pemburu. Mereka biasanya tega membunuh penyu hanya untuk menjual tempurungnya. Oh ya, penyu ini juga jinak loh. Lihat tuh, teman kita ini saja berani memegangnya. Nah, anak penyu yang kecil ini disebut juga tukik. Usianya diperkirakan sekitar 7 bulan. Lucu ya melihatnya. Lihat tuh berenangnya, lincah sekali. Asik sekali ya, bisa bercanda langsung dengan tukik ini. Yang kecil ini mau diapakan? Yang kecil ini nanti juga akan kita lepas ke laut. Bakalan seru nih sahabat ikan.
Selain nanti Kak Denny akan melepas penyu besar, teman-teman kita ini juga akan melepas penyu kecil. Itu juga dulu berasal dari telur, Kak. Iya, itu juga berasal dari telur. Tuh, cangkangnya di sana. Yuk kita ke sana. Ini manusia ikan. Nah, ini bekas cangkang telurnya. Biasanya penyu-penyu itu bertelur di dalam pasir. Tapi induknya nggak mengerami telurnya. Nanti setelah 49 atau 50 hari, penyu-penyu itu akan naik, akan menetas, dan nanti akan kembali ke laut. Saat hendak bertelur, penyu betina menyukai pantai berpasir yang sepi. Sebelum bertelur, penyu betina ini lebih dahulu membuat lubang-lubang tipuan. Sehingga tidak mudah ditemui oleh manusia dan hewan pemangsa lainnya. Lubang untuk bertelur digali dengan sepasang tungkai belakangnya. Tapi bila ia mendapat gangguan, baik berupa cahaya ataupun suara, induk penyu mengurungkan niatnya dan kembali ke laut. Siklus bertelur penyu antara 2 hingga 8 tahun sekali. Setiap kali bertelur, induk penyu bisa mengeluarkan ratusan butir telur. Telur penyu tidak perlu dirami oleh induknya untuk menetas. Dari ratusan butir telur yang dikeluarkan oleh seekor penyu betina, hampir sebagian kecil saja berhasil sampai ke laut kembali dan tumbuh dewasa. Biasanya, saat mereka kembali ke laut, anak penyu ini akan mendapat ancaman dari induknya sendiri, juga oleh hewan-hewan laut, serta manusia pemburu. Sekarang kita lepasin ya penyu yang tadi. Hei sahabat ikan, sebentar lagi dan ini teman kita yang mau melepaskan tukik. Semoga saja tukik ini juga senang bisa kembali bermain di dalamnya. Kedua penyu kecil ini sekarang sudah dilepaskan oleh teman-teman kita. Sedih juga sih, tapi biar gimana pun penyu memang harus dikembalikan ke habitatnya. Hihihi, penyu kecil ini seperti masih malu-malu untuk kembali ke laut. Ayo penyu, sebentar lagi kamu pasti senang. Ada keindahan yang bisa kamu nikmati di lautan luas. Adik-adik, makasih ya. Penyunya udah kembali lagi ke laut. Pasti mereka juga berterima kasih bersama kalian. Dadah penyu. Selamat kembali di habitatnya. Dadah. Lihat, ia sudah masuk dan kembali hidup ceria. Muka penyu ini seperti tersenyum mendapat kebebasan di alamnya. Tuh adik-adik, lihat. Di sini banyak sampah plastik. Banyak penyu juga mati karena makan sampah plastik. Mereka kira itu ubur-ubur. Kalau begitu kita bersihin aja yuk, Kak. Ayo kita bersihin sekarang yuk. Ayo, Kak. Oh, jadi saat di darat, penyu itu suka sulit membedakan antara sampah plastik dan ubur-ubur. Penyu mengira plastik adalah ubur-ubur. Sahabat ikan, jangan membuang sampah plastik sembarangan ya. Kita jaga ya kebersihan di pantai. Gak cuma buat penyu,
tapi buat kita semua.